Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada siang hari ini, saya mengajak saudara untuk jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube channel Misbah Keluarga Adi dan Eda, supaya semakin banyak jiwa mengenal akan tujuannya, yaitu mengenal akan Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah ketika kita masih diberikan kesempatan, mari kita lebih banyak mendekat kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi, badai, cobaan, masalah, pergumulan, kita mau taruh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang mampu, yang memelihara dengan sangat yang ajaib. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Katakan, ku tahu Bapa, Engkau pelihara hidup kami. Engkau sangat baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Oh, Dia baik. Oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Oh, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Oh Tuhan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku selamanya. Kami mau percaya Tuhan dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan lewat badai cobaan.
kami mau belajar untuk berharap kepada Tuhan. Sungguh kekuatan kami terbatas. Kami tidak mampu Tuhan, tetapi Tuhan Yesus yang memampukan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan bagi kami untuk melewati hari-hari kami bersama Tuhan. Bapa, sertai kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga badai dan cobaan boleh kami lewati bersama Tuhan. Dan Tuhan Yesus saja yang memberikan kami kekuatan. Untuk itu kami ingin Tuhan, ketika kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami bersyukur Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Berkati kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan apapun yang terjadi, kami mau percaya dan menyerahkan dan berkata bahwa kami tahu Engkau pelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur masih diberikan kesempatan. Saya bersyukur juga kemarin saya baru saja selesai vaksin di hari Sabtu ya, dan minggunya saya drop ya karena reaksi dari vaksin itu. Tapi saya bersyukur saya dikasih kesempatan 1 hari untuk istirahat ya saudara, di hari Minggu ya. Di hari Minggu pulang gereja langsung benar-benar drop, dan saya bersyukur ya hari Senin saya bisa bertemu kembali dengan saudara ya. Saya bersyukur juga bahwa saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Karena saya percaya bahwa dalam hidup ini kalau tanpa pemeliharaan Tuhan, saya tidak mungkin bisa sampai saat ini. Untuk itu saudara bersyukur ya ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali, itu berarti kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan kita terlalu fokus dengan dunia ini, harta dunia, pencapaian-pencapaian, kesuksesan-kesuksesan, tetapi kita mau berfokus kepada Tuhan yang memberikan saya dan saudara hidup ya. Untuk itu hari ini kita mau baca bersama-sama, dan judul firman Tuhan hari ini tentang belas kasihan bukan kepahitan. Kita baca bersama di Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Ya, berbunyi demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, di sini firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa Rasul Paulus yang memiliki keyakinan serupa, dan ia menasehatkan kita segala kepahitan, kegeraman, kemarahan hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saat kita membuang segala pengaruh yang merusak, ya, Roh Allah akan memenuhi kita dengan sudut pandang yang baru. Karena hendaklah kita baik hati, kita penuh hati yang belas kasihan ya, seorang terhadap yang lain. Bahkan kata Paulus di ayat 32 berkata, kita dapat mengupayakan tegaknya kebenaran sambil menolak untuk membalas dendam. Dan
Kita percaya ketika kita ya hidup penuh dengan belas kasihan, ya dengan baik hati, ya maka kita akan mendapat tuntunan dari Roh Kudus. Saudara, Rasul Paulus ini juga menyerukan bagi kita ya untuk membuang cara hidup yang berdosa dan menyerukan kita untuk selalu ramah ya seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dan kita harus menjadi seperti Tuhan. Ya, Raja Hizkia juga menegaskan kembali sifat-sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian pula Nabi Nehemia, Yoel dan Yunus ya. Bahkan juga ada pemazmur Daud yang menyatakan bahwa Engkau ya Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Untuk itu saudara, kita ya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak pilihannya, kita harus memiliki kasih ya, penyayang, penyabar ya saudara. Bagaimana kita bisa menerapkan itu ya? Saya ambil contoh dari saya sendiri ya. Saya pernah mengalami di titik suatu di mana saya merasakan hal yang tidak mengenakan itu terjadi dalam keluarga saya sendiri ya saudara. Ketika itu ada satu masalah di dalam keluarga saya ya, salah paham ya, ada salah paham sehingga kita berseteru ya. Waktu itu di situ Tuhan mengajarkan saya untuk memiliki hati yang menyayang ya. Walaupun engkau dihianati, keluargamu, engkau tidak dianggap, engkau direndahkan, diremehkan, Tuhan mau mengajarkan saya untuk mengasihi ya. Sulit saudara kalau kita bilang mengasihi ya dalam kondisi kita lagi baik-baik saja mungkin gampang, tetapi di saat kita harus mengasihi ketika kita tersakiti itu yang sulit sekali ya, dan saya memahami itu. Tetapi saya bersyukur ketika saya hidup dekat dengan Tuhan, ketika ada hal-hal yang tidak membuat saya mengenakan, di situ saya cepat-cepat disadarkan oleh Tuhan untuk mengasihi ya. Walaupun ya tidak serta-merta langsung hilang ya dalam pikiran. Ada orang yang butuh proses di mana dia harus melewati berhari-hari untuk bisa menenangkan diri ya. Bukan berarti berhari-hari berlarut-larut dalam kemarahan, kebencian, iri dengki, tidak, tetapi di mana dia harus melalui yang prosesnya panjang dengan mengklirkan hatinya ya, mengklirkan hatinya dengan Tuhan dan juga sesama. Saya adalah tipe orang yang tidak bisa langsung bisa ada sesuatu hal yang membuat saya tidak mengenakan terus saya mengampuni, dari saya mengampuni ya benar-benar sudah selesai buat saya, sudah selesai untuk mengampuni, tetapi saya tidak bisa langsung untuk bertemu atau memiliki hubungan yang baik lagi seperti dulu ya. Itu sulit sekali saudara. Tetapi saya membutuhkan beberapa hari untuk menenangkan diri ya, menenangkan diri, bukan beberapa hari untuk marah terus ya, tapi menenangkan diri. Nah, ketika sudah menenangkan diri, saya kembali lagi bisa bertemu dengan orang itu atau keluarga atau orang yang menyakiti kita. Ya, tetapi dengan hati yang penuh kewaspadaan ya, karena kita jadi belajar ya. Jadi belajar ya, bukan berarti kita mengingat-ingat lagi, tetapi kita jadi belajar untuk lebih hati-hati dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata. Ya, saya percaya bahwa setiap kita, apapun yang terjadi, Tuhan izinkan supaya kita belajar untuk bisa menahan hati, menahan perkataan, ya, menahan untuk berbuat, bertindak itu harus dipikir-pikir, ya saudara. Untuk itu saya tidak juga serta-merta menyalahkan orang itu, karena saya percaya bahwa Tuhan itu mendewasakan seseorang dengan cara yang memang tidak enak ya. Yang namanya proses itu tidak enak
Ya, orang yang berjuang juga tidak enak, tapi orang yang nggak berjuang tuh juga lebih nggak enak lagi ya saudara ya. Kalau kita dalam bekerja atau dalam bisnis, ya, dalam hidup ini bukan cuma kerja bisnis, dalam keluarga, dalam apapun yang kita lakukan, kerjakan pasti penuh dengan perjuangan. Di dunia ini kita penuh perjuangan. Ya, orang yang berjuang memang sakit, tetapi lebih sakit lagi kalau kita nggak berjuang. Ya, benar nggak? Benar. Ya, misalnya saudara dalam hidup ini dikasih sehat, tenaga, ya, dikasih apalagi keluarga yang baik gitu ya. Ketika saudara ada keinginan tetapi tidak berjuang, ya sudah menyerah. Ya, akhirnya kita akan sakit untuk tidak menerima apapun. Kita akan sakit ketika kita harus terlilit banyak hutang dan akhirnya kehilangan segala hal, ya. Terus juga kita akan sakit ketika kita jadi tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Iya, benar nggak? Jadi mending kita sakit dalam berjuang daripada kita tidak berjuang lebih sakit lagi. Ya, dalam sekolah pun juga gitu. Anak-anak kalau belajar, ya, kalau mau ulangan pasti dia akan belajar supaya ulangannya bagus ya. Kalau kita nggak belajar, ya anak-anak sekolah kalau nggak belajar pasti udah yakin nilainya nggak bagus, ya lebih sakit, nilainya jelek, ya minder, ya lebih sakit ya. Jadi mending kita berjuang ya, kita bisa mengerjakan walaupun sulit dan tidak sempurna tetapi tidak jelek-jelek amat ya, kita tidak menyesal ya. Untuk itu dalam hidup ini memang semua terjadi. Proses itu Tuhan mau mendewasakan saya dan saudara. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Kita mau punya hati yang belas kasih, ya. Minta kepada Tuhan, ya. Saya setiap kali berkata bahwa Tuhan kasih saya kekuatan, karena saya tahu melewati proses itu bukan hadiah yang indah yang sedang dijalani, batu-batu kerikil yang justru yang akan dilewati, tetapi hadiahnya akan indah. Untuk itu jangan berpikir juga ke hadiahnya, tetapi berpikir juga ke prosesnya. Ya, kalau kita berpikir proses, kita akan cari cara. Kalau kita pikirnya fokus ke sana, aduh susah gitu ya. Pasti akan susah, aduh. Misal nih, kita punya target dalam hidup. Misal, saya pengen punya mobil Pajero gitu. Kita pikirnya mobil Pajero terus. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana prosesnya. Ya, prosesnya saya jalani. Nanti bagaimana caranya supaya saya bisa tahap ke sana. Kalau kita pikirnya mobil Pajero terus ya. Terus akhirnya kita mikir-mikir lama-lama jadi kok kayaknya susah ya. Karena kita tidak menikmati setiap proses. Jadi hidup ini kita harus menikmati setiap proses, setiap batu kerikil-kerikil yang kita lewati harus dinikmati. Lama-lama kok nyampe. Ya, saya pernah juga waktu itu dalam menjalani bisnis saya, waktu itu untuk ada trip ya, dapat trip Bali. Waktu itu saya tidak berpikir untuk dapat trip Bali. Yang saya lakukan adalah bekerja ya. Pokoknya saya kerja semaksimal saya menggunakan potensi saya sebaik-baiknya ya. Karena saya bekerja niatnya juga untuk ibadah ya. Bukan cuma biaya hidup saya sendiri, tapi banyak orang yang harus saya bantu, banyak orang yang harus saya kasih makan gitu kan. Terus saya bekerja, saya pokoknya berusaha, berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba saya di-calling sama perusahaan untuk diingatkan bahwa ibu kurang sekian-sekian gitu ya untuk bisa dapat trip ini karena tinggal dikit. So saya nggak nyadar bahwa udah detik terakhir ya saya dikasih tahu bahwa besok ibu sudah masuk dalam kualifikasi dapat trip. Waktu itu pandemi, yaitu trip ke Bali, jadi saya dapat trip gratis. Di situ saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya hanya menikmati setiap proses saya, tetapi ada hadiah yang menanti. Untuk itu saya mengajak saudara untuk setia pada proses, tekun dan tetap berusaha ya semaksimal dan menyerahkan kepada Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan saudara dalam hidup ini,
Percayakan kalau kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan akan kasih apa yang kita butuhkan. Tuhan kita itu maha penyayang. Bukan berarti kita manfaati Tuhan, ya, dekat sama Tuhan karena pengen sesuatu. Tidak, ya. Tetapi kita dekat sama Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Saya selalu mengatakan ketika saya lagi memimpin worship leader, saya mengatakan bahwa kita harus mencintai Tuhan. Datang ke rumah Tuhan karena cinta. Nah, karena cinta, bukan karena rutinitas atau bukan karena disuruh-suruh, ya. Tetapi karena cinta. Saudara pun mendengarkan YouTube channel ini karena saudara mencintai Tuhan, ya. Hidupnya hari-harinya isi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan sinetron. Saudara imannya nggak akan bertumbuh. Malah justru iman saudara akan merosot karena melihat sinetron-sinetron yang tidak membangun. Ya benar, saya mengatakan memang tidak membangun. Apalagi berlarut-larut untuk nonton film drakor. Ya saya tidak melarang juga saudara nonton film drakor kalau itu ada hal-hal yang positif, yang membangunnya nggak apa-apa, tapi juga jangan memberhalakan, berlarut-larut. Coba saudara berlarut-larut membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Lebih enak mana? Ya, yang pastinya kita lebih enak ketika kerinduan kita lebih banyak datang kepada Tuhan. Coba kerinduan saudara ke Tuhan seperti saudara nonton drakor berjam-jam sampai rela matanya bengkak-bengkak, ya, nggak tidur nonton drakor. Nah, coba saudara bikin seperti itu datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara kalau saudara lebih mementingkan drakor dan sinetron? Saya berkata apa adanya, karena memang seperti itu kebanyakan dari kita lebih memfokuskan kepada dunia yang sebenarnya tidak akan memberi kita kebahagiaan yang seutuhnya. Karena kebahagiaan seutuhnya itu hanya di dalam Tuhan. Saya kalau mau tidur, ya, saya dengar khotbah sampai ketiduran. Pernah saya dengar sampai ketiduran waktu saya sakit. Di situ saya malah nyenyak, tidur tenang, ya. Karena saya tahu bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah kita Allah penyayang, penyabar, ya. Untuk itu saudara, kita mau lebih banyak dekat kepada Tuhan dan kita punya hati yang penuh belas kasihan dan tidak memendam amarah kejahatan. Ampuni, katakan Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mungkin itu murni salah mereka atau salah kita minta ampun kepada Tuhan dan belajar berserah bahwa semua terjadi atas izin Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang penyabar dan juga penyayang dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Tapi kami mau belajar untuk memberikan diri kami yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Roh Kudus supaya kami berjalan tidak salah arah, tidak tersesat. Dan kami hari ini juga berserah kepadamu apapun yang kami kerjakan, lakukan. Kami mau memuliakan Bapa di sorga, sebab Bapa sudah berjanji Bapa akan memberkati dan melimpahkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa melewati setiap proses. Kami mau belajar tenang, sabar, karena di dalam ketenangan ada kekuatan. Dan di dalam kita ada kesabaran, kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh karena kami cinta padamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.